Gawat, makin panas. Vaskes Indonesia dinilai mulai ambruk. Jokowi didesak, kibarkan bendera putih. PPKM, Pak Presiden, kapan mundur? Di lain sisi, Luhut sebut pemerintah minta bantuan Cina tangani COVID-19. Iwan Sumule, lucu, kebodohan, mengapa dipertontonkan? Oleh karena itu, Jokowi harus perhatikan ini. Kalau tidak mau mundur, masyarakat hanya cari makan. Pemerintah jangan represif. Kalau ingin PPKM darurat, dipatuhi. Di lain sisi, Roky Gerung angkat bicara. Hari kelima PPKM darurat. Sepertinya kita sudah 5 hari ada di India. Tidak nampak rezim. Secara utuh tangani ini. Jadi, ini saran untuk Jokowi. Citra Jokowi, kalau mau naik, harus tiru langkah Ridwan Kamil. Alihkan saja duit infrastruktur untuk tangani PPKM ini. Wahai Pak Jokowi, masyarakat hanya ingin cari makan. Pemerintah, janganlah Anda represif. Kalau ingin PPKM darurat, dipatuhi. Pemerintah disarankan untuk tidak represif dengan menunjukkan arogansi kekuasaan saat menertibkan masyarakat di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional, Saiful Anam mengatakan, rakyat tidak membutuhkan sikap represif di saat pandemi COVID-19. Melainkan membutuhkan sikap dan imbauan pemerintah yang humanis agar dipatuhi rakyatnya. Tentu saja, pemerintah harus tegas, tapi bukan berarti represif. Saya kira juga harus introspeksi juga. Kenapa masyarakat tidak patuh terhadap imbauan masyarakat? Jangan-jangan masyarakat hanya untuk cari makan. Perut lapar, wahai Pak Jokowi. Pandangan Saiful merespon sikap aparat pemerintah di Semarang yang menyemprotkan para pedagang menggunakan air dari mobil pemadam kebakaran serta membawa barang-barang dagangan. Saya kira kalau pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk bantuan atau apapun macamnya, maka saya kira masyarakat tenang mengikuti himbauan pemerintah untuk melaksanakan PPKM darurat dengan sebagaimana mestinya. Jelas Saiful. Akan tetapi, jika pemerintah hanya memerintahkan masyarakat untuk di rumah saja, tanpa diikuti dengan bantuan yang mencukupi untuk masyarakat, maka pemerintah dianggap keterlaluan, apalagi bertindak represif kepada masyarakat. Karena kita tahu, semakin represif bukan berarti mereka akan semakin patuh. Pasti mereka tentu akan berpikir untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Pungkas Saiful. Di lain sisi, Luhut mundur saja. Luhut sebut pemerintah minta bantuan Cina tangani COVID-19. Iwan Sumule, lucu, kebodohan dipertontonkan. Ketemprodem, Luhut sebelumnya memberikan keterangan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih berlangsung. Dalam pernyataannya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan Singapura hingga Cina untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi COVID-19. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh guna menekan laju penularan COVID-19 yang belakangan terus melonjak. Seperti diketahui, tak sedikit pihak yang memprediksi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Melalui akun Twitternya, Iwan Sumule melontarkan kritiknya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan untuk meminta bantuan ke Singapura hingga Cina dalam hal penanganan COVID-19 adalah lucu, sekaligus menyebalkan. Lucu dan menyebalkan, ujar Iwan Sumule. Ia menilai bahwa pemerintah telah mempertontonkan kebodohan serta membuat banyak korban jiwa. Kebodohan dipertontonkan, membuat banyak rakyat korban jiwa, tuturnya.
Tak cukup sampai di situ, Iwan Sumule pun mendesak Luhut untuk mundur dari jabatannya agar dapat dimaafkan. "Mundurlah kalian, mungkin akan dimaafkan," ujar Iwan Sumule tegas. Sebab ia merasa khawatir jika kemarahan rakyat telah memuncak. Bisa jadi tidak ada lagi pintu maaf. Khawatirnya kalau kemarahan rakyat diluapkan, mungkin pintu maaf itu telah luluh lantak. Ya enggak sih? Katanya. Oleh karena itu, wahai Pak Jokowi, alihkan saja duit infrastruktur itu untuk COVID. Anda tak perlu malu meniru Ridwan Kamil. Langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghentikan sementara proyek infrastruktur dan mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harusnya ditiru Presiden Joko Widodo. Saya bilang, uangnya ada. Kalau mau hentikan infrastruktur, bilang ke Presiden. Ternyata, beliau Ridwan Kamil lakukan sendiri. Tapi, pusat tidak lakukan, ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Bagi Ubaidillah, langkah Ridwan Kamil perlu diapresiasi karena berani mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit. Apalagi, proyek-proyek yang dihentikan memiliki mata anggaran yang cukup besar. Jadi, 11 proyek infrastruktur itu nilainya 140 miliar dan dipakai atau dialihkan untuk obat. Fasilitas kesehatan, itu luar biasa manfaatnya. Apalagi, makin rebutan. Oksigen saja rebutan, sambung Ubaidillah. Namun sayangnya, langkah Ridwan Kamil tersebut hingga kini belum ditiru pemerintah pusat. Padahal, bila hal itu dilakukan, maka Presiden Joko Widodo akan dinilai positif oleh publik. Ini perlu dicontoh Presiden. Bilang saja, mohon maaf, infrastruktur untuk pembangunan jalan tol di ruas sekian saya hentikan. Uangnya untuk obat-obatan. Oh, itu luar biasa, tandas Ubaidillah. Di lain sisi, hari kelima PPKM darurat, kata Rocky Gerung, sepertinya kita sudah 5 hari ada di India. Tak nampak rezim utuh tangani ini. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa sudah hari kelima sejak PPKM darurat diberlakukan. Indonesia terasa seperti India. Rocky Gerung mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 di India. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa tak terlihat adanya keutuhan di dalam rezim dalam menangani pandemi yang kian memburuk. Ini hari kelima, dan sepertinya kita sudah 5 hari ada di India. Karena situasinya seperti itu, dan tidak terlihat bahwa ada keutuhan di dalam rezim, di dalam pemerintah, dalam menangani soal ini. Yang didengar publik hanya ucapan kalimat terus-menerus dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tuturnya menambahkan, ia tak menampik bahwa Luhut Binsar Panjaitan memiliki kepentingan dalam mengeluarkan pernyataan terkait pandemi COVID-19. Akan tetapi, katanya melanjutkan, pernyataan Luhut tak jarang bernada mengancam dan menantang. Menurut Rocky Gerung, jika pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemerintah selalu bernada menantang atau mengancam, publik akan semakin percaya bahwa pemerintah memang tidak bekerja. Memang beliau yang berkepentingan dengan penugasan presiden, tetapi kan kita tahu pola komunikasi Pak Luhut itu, yaitu menantang, yaitu kalimat-kalimat yang mengancam. Memang itu pola dia. Ya, mungkin itu bawaan saja, katanya. Sebenarnya tak ada soal. Tapi bagi publik, kalau tak ada semacam rasa batin yang disambungkan oleh istana ke masyarakat, maka masyarakat akan terus menganggap bahwa pemerintah memang tidak bekerja, ujar Rocky Gerung. Pria yang juga seorang filsuf itu menyoroti munculnya berbagai desakan agar Jokowi mundur dan mengibarkan bendera putih. Menurutnya, fenomena desakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden itu menandakan bahwa kepercayaan masyarakat semakin merosot. Ini menunjukkan
bahwa kepercayaan rakyat itu betul-betul merosot. Dalam keadaan pandemi, begitu kepercayaan merosot, maka berantakan seluruh sistem yang sedang dibangun, tutur sang pengamat politik.